Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Siti Rohmaniah atau dipanggil dengan Wasiroh. Sebelumnya saya minta maaf kalau nanti dalam pertanyaan ada kata yang belepotan, soalnya betomek mawon nggih ndredeg. Dados ngenten ning. Kula niku sakniki sampun gadah anak setunggal alit. Kula niku orang tua ingkang buruk lah hitungane ngoten nggih. Terhitung orang tua yang buruk, masa lalu yang buruk. Terus niki ingkang menjadi pertanyaan niku caranipun dos pundi nggih supados perilaku yang buruk saya niki mboten temurun tenggene anak ngoten. Supaya nih biasanya kan ada nasab ngoten niku. Pernikahan itu harus nasabnya harus yang baik kan ngoten. Nah, ngoten niku supados anak kula niku mboten turun kula ngoten niku lho. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wasiro pertanyaannya. Apa mau turun tetangganya? Yang bikin siapa? Yang nikah siapa? Anaknya siapa? Masa mau turun tetangganya? Pasti mencontohnya kedua orang tua. Buruknya niku buruk napa jenengan niki paling cuma tawadhu nggih. Kalau masa lalu buruk tidak masalah. Yang penting sekarang tidak buruk. Mantan preman bagus ya. Yang penting jangan sampai mantan kiai. Mantan preman gak apa berarti sudah gak preman begitu. Mau tidak mau anak pasti mencontoh orang tuanya tentunya. Panjenengan pokoknya yang di pondok sesuai yang diajarkan oleh ibunya, diajarkan kepada anaknya sejak dini. Seperti mungkin anak niku cara matur kepada orang tuanya, kepada sekitarnya, banyak kurangnya pasti akan mencontoh yang terdekat. Tidak usah diberikan contoh lagi, nggih. Pasti sudah paham semua niku, nggih. Tadi saya mau cerita sebenarnya ketika Mbak Wasiro menyampaikan itu, cuma mendengar kelucuan Mbak Wasiro langsung hilang cerita saya tadi apa. Wahyu Siti Rohmaniah. Jadi Wasiro. Hebat. Kita saya bingung gara-gara pertanyaannya. Jenengan ini pasti tahu tuh. Namanya nggak mungkin ya. Ada orang tua bilang saya baik kan tidak mungkin. Jadi pasti bilang orang tua saya buruk. Lalu bagaimana supaya saya mau cerita ini? Ada cerita bagus. Nasab yang baik itu tidak harus selalu bernasab kiai. Kalau semisal panjenengan bukan anak kiai, maka bukan anak orang mulia, semisal, maka bikinlah nasab panjenengan menjadi mulia. Contoh bagaimana? Ada satu cerita di zaman Mbah Yai Siroj. Mbah Yai Siroj ini di daerah Magelang. Mbah Yai Siroj itu terkenal karomahnya. Kalau mengadakan pengajian zaman dulu, zaman Belanda, itu banyak sekali yang ngaji. Nah, ada satu pegawai negara, ketua penghulu, bukan termasuk keluarga kiai kalau dalam ceritanya. Wallahu alam nih, karena yang menceritakan keluarganya sendiri. Jadi mungkin ada tawadhu'nya di sini. Ada satu keluarga penghulu, namanya adalah Pak Ihsan. Insya Allah Pak Ihsan ya. Nah, beliau ini sangat mahabbah, sangat cinta kepada Mbah Yai Siroj. Akhirnya sowan kepada Mbah Yai Siroj. Pada waktu itu jarang ada orang
pegawai itu yang sowan kepada Yai itu jarang. Yang sowan lalu tanya, "Pripun kula pingin gadah anak sing saged ngalim kados panjenengan." Beliaunya tidak merasa alim, tapi ingin punya anak yang alim. Kayak jawabannya Mbah Yai Siroj, harus cinta. Yang pertama harus cinta dengan ulama, harus cinta dengan ulama. Lalu istrimu hanya boleh satu malam, satu kali tiduran saja, setelah bangun bacakan Fatihah kepada anakmu 41 kali. Nonton. Akhirnya pulanglah ini Pak Ihsan ke rumah. Niki menurut ceritanya. Niki menurut cerita, kalau baca cerita soalnya disampaikan oleh keluarganya langsung. Nanti kebenarannya nggak? Boleh nanti dikoreksi bila ada salahnya. Lalu pulang tadi Pak Ihsan. Pak Ihsan punya putra yang belum mondok. Oh, tadi satu lagi tipsnya selain cinta dan ulama, anakmu mondokkan Rene gitu. Mondokkan ke sini. Jadi ada suruh mondok, lalu ibunya suruh Fatihain gitu. Nah, anak yang terakhir itu dipondokin oleh Pak Ihsan. Dipondokkan ke Mbah Yai Siroj, ibunya melakukan tirakat seperti yang dikatakan Mbah Siroj. Anaknya sekarang menjadi alim betul, yaitu adalah Kiai Hudori, pengasuh Ponpes Api Tegal Rejo. Niku cerita dituturkan oleh putra beliau Mbah Yai Gus Yusuf. Tapi kan nggih, biasanya kalau yang menyampaikan putranya kan tidak sepenuhnya ada tawaduknya, nonton maksudnya kalau ada tawaduknya. Jadi kalau dari cerita itu berarti bisa disimpulkan bahwa kalau semisal tidak bernasab mulia, semisal bukan keturunan kiai, maka bikin nasabmu sendiri mulia. Bisa dengan memondokkan anaknya, mentirakati anaknya. Gak bisa puasa, difatihai. Gak bisa puasa. Ibu Niki, kalau Umi Hana pernah dawuh seperti ini. Umi Hana itu didawi oleh ibunya beliau, berarti Mbah Kula nggih. Mbah Kawula, ibunya beliau. Seperti orang lain saja. Mbah Kawula dawuh seperti ini. Kalau ibu seorang istri sedang hamil, maka yang tirakat adalah suaminya. Karena istrinya sudah susah payah dalam mengandung. Tapi ketika dia sudah melahirkan, maka di situ dimulai tirakatnya seorang ibu sampai akhir hayatnya untuk anaknya. Jadi dari ibu, satu tips dari kaulo, jangan pernah mendoakan tidak kepada anaknya sekalipun anaknya nakal. Mbah Yai Anwar sering dawuh seperti itu. Dados ibu harus bisa jaga lisan, harus bisa jaga apa yang keluar dari lisannya. Karena doanya ibu kepada anaknya seperti doa Nabi kepada umatnya, sangat mandi. Jadi kalau misal contoh kecil Mbah Yai Anwar niku dawuh seperti ini. Kalau anak penean, jangan seperti ini bahasanya. Leo jo penean kok ceblok. Mengke ceblok tenanan. Oh, tiba ta mriki. Leo jo penean kok tiba. Mengke tiba tenanan. Jatuh tenanan. Makanya banyak sekali ibu niku ngenten. Ati-ati kok mau tiba. Durung mingkem lho. Ngono. Nggih mboten sih, kula niku suwering ngoten niku. Mirane niku suwering. Dereng mandeg lek nuturi mun tiba to. Ngoten. Mergi tuturane enten kata-kata engko tiba tenanan akhire. Ngoten. Jadi kalau dawuh Mbah Yai Anwar, kalau ibu itu ngomong yang baik-baik. Sekalipun anaknya senakal apapun, ngomong yang baik. Sholih, sholihah, sholih. Walaupun nawakal. Kali ngempet. Jenengan lek ibu ini kedah sampai kedah napa namine ngeket nggih menawi matur napa-napa ten anak. Semisal mau matur yang tidak baik. Kenapa dampaknya besar? Dawuh beliau, mengko lek kedaden sampean sing susah. Semisal anak yang nakal beling heran jalur diapake penjara to. Delalah estu. Sapa sing susah? Ibu Wonten, dadosé ibu niku benar-benar berdampak nih.
benar-benar berdampak kepada anaknya. Kulo niki dados saged sholihah, nggih pokoke sebisa mungkin matur sing api-api. Dongake sing api-api nggih, sinten nggih sing kemudian saya adalah wanita sholihah. Enggak mungkin ya. Ada perempuan yang melabeli dirinya wanita sholihah, tidak mungkin. Sehingga kiat-kiat menjadi wanita sholihah itu semua hanya teori. Kalau matur juga teori. Apakah saya bisa melakukannya? Ya belum, sama. Belajarnya teori ini seumur hidup sampai akhir hayat. Mari kita belajar bersama-sama. Terus tidak usah bersedih hati Mbak Wasiro. Sama, kita juga belum berpredikat sebagai wanita sholihah. Yang tahu kita sholihah atau tidak nanti kalau kita sudah meninggal. Oh, kata orang ini perempuan istri sholihah, suaminya ridho, berarti istrinya sholihah. Orang tuanya ridho, berarti dia sholihah. Selama masih hidup, dia harus berjuang terus supaya sholihah tetap ada jalurnya. Ihdinas shiratal mustaqim, setiap hari kita ulang-ulang terus. Tandanya belum bisa kita, oh leha-leha, sudah selesai sholihah perjuanganku di sini kan. Jadi kita memang belum berpredikat sholihah. Seumur hidup memperjuangkan predikat itu, maka tetap kita usahakan supaya menjadi baik untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita. Nggih, kemauan. Cukup Mbak Wasira? Iya. Baik, untuk kesempatan terakhir diberikan untuk Mbak Santri Al-Mas'udiyah Jambon. Ada yang ingin bertanya? Moga Mbak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melasari. Langsung mawon saya ingin bertanya, tips-tips hafalan kalau kita semua sudah berumah tangga. Niku mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafalan apa ya? Hafalan Al-Quran. Hafalan Al-Quran. Tekadnya dulu disiapkan ketika berumah tangga. Segudang pekerjaan rumah menanti kita, segudang kesibukan menanti kita. Anak diurus, bapak diurus, rumah diurus. Sebenarnya aslinya kalau sesuai dengan mazhab Syafi'i bukan pekerjaan, bukan kewajiban kita nggih. Cuma kalau di Indonesia kan adatnya seperti itu. Pekerjaan rumah ya berarti tanggung jawab perempuan. Itu sesuai dengan mazhab Maliki kalau tidak salah. Maka ya bagaimana maslahatnya rumah tangga supaya berjalan terus ya kita lakukan. Nah, kalau sudah himmah tinggi, cari guru yang terdekat, panjenengan bisa lakukan. Kalau sudah ada gurunya, baru kemudian targetkan satu hari berapa. Kalau ada himmah yang tinggi, insya Allah bisa. Cuma sulit, pasti lebih sulit daripada teman-teman yang belum menikah tentunya. Masa-masa emas perempuan dalam belajar adalah masa-masa di pondok sebelum dia punya suami. Itu masa-masa emas panjenengan belajar. Jangan disia-siakan. Kita muda, pikirannya masih muda. Nanti saja ngajinya kalau sudah agak tua. Ternyata tua dikit ada yang minta. Akhirnya menikah. Setelah menikah ingin kembali muda lagi. Ingin kembali ke masa-masa mondok lagi. Kenapa tadi pas kemarin dulu pas mondok kok nggak seragam, kok nggak rajin belajar. Jadi kalau sudah menikah, maka tekadnya dulu yang ada. Kalau tekadnya ada, insya Allah pasti bisa. Karena Umi Hana dulu juga ketika menikah, beliau masih menyisakan hafalan sekitar mungkin 13 juz, karena beliau masih dapat 17 kalau tidak salah, atau 19. 13 atau 11 juz masih tersisa hafalannya. Kebetulan Umi Azza, ibu mertua kaulo, itu beliau sudah hafal Quran. Nah, sehingga Umi Ana ini meneruskan ngaji kepada Umi Azza sampai hatam. Lalu juga meneruskan ngaji kepada Bunyai Zuhriyah Munzir, Bunyai Zuhriyah Munawir, Maunah Sari,
Ibu daripada Mbah Yai Hamid ya, Mbah Yai Hamid itu juga meneruskan di sana. Tentunya tekadnya yang kuat. Tekad kuat, kemauan yang kuat, lalu dibarengi dengan perilaku nyata, tindakan nyata, tidak hanya angan-angan belaka. Ini adalah modal utama menghafal setelah menikah. Kalau semisal hanya tekadnya kuat, hanya keinginannya yang tinggi, tapi tidak ada tindakan nyatanya, maka tidak akan terrealisasi. Bagus sekali makalah ini, berjalanlah kalian. Nanti suatu saat akan ada kata sampai. Walaupun dengan merangkak, walaupun dengan ngesot sekalipun kalau nggak bisa lari, yang penting harus berjalan. Jadi ngajinya continue, istiqomah. Nggak bisa satu kaca setengah kaca, nggak bisa setengah kaca satu ayat. Yang penting terus berjalan. Nanti sampai pada kata hatam. Tapi kalau misal saya ingin menghafal, sibuk sekali, saya ingin menghafal lagi, tapi sibuk, saya ingin menghafal lagi dibarengi dengan yang lain, tidak menghafal, tidak memulai, tidak berjalan, maka tidak akan sampai pada kata sampai. Tidak akan sampai pada kata hatam, karena tidak ada tindakan nyata. Jadi harus bertindak, harus punya tekad, harus bertindak. Sampun ikut tips dari kaulo. Sebenarnya bukan hanya hafalan saja, nggih, semuanya itu. Semuanya. Tekad dan tindakan yang nyata.